Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang konsep penilaian surat berharga. Pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waarde papier. Waarde artinya nilai dan dalam KUHD diartikan berharga. Sedangkan papier artinya kertas berharga. Dasar hukum surat berharga adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Jadi bisa dibilang surat berharga. Nah, apa sih surat berharga itu? Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah yang banyak sebagai alat pembayaran sehingga lebih aman. Nah, biasanya surat berharga ini mempunyai jangka waktu. Contohnya adalah obligasi. Jadi, misalkan perusahaan atau negara akan menerbitkan obligasi ketika mereka memerlukan sejumlah uang. Contohnya adalah perusahaan mempunyai surat berharga obligasi 1000 lembar. Nominalnya satu lembar itu Rp1.000. Misalkan Anda membeli obligasi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut memberikan syarat supaya Anda mau beli, yaitu perusahaan tersebut menawarkan bunga. Jadi, setiap Anda membeli obligasi perusahaan tersebut, misalkan 1000 lembar dengan harga satu lembarnya itu Rp1.000. Jadi, Rp1.000 dikali 1000 lembar, yaitu sama dengan 1 juta dengan jangka waktunya 2 tahun dengan mendapatkan bunga misalkan 10%. Nah, berarti nanti di 2 tahun itu kamu akan mendapatkan kelebihan dana. Gak cuma dapat 1 juta, tetapi lebih dari 1 juta. Karena kita ada perhitungannya yang diselipkan dengan bunga 10% selama 2 tahun. Jadi, kenapa sih banyak perusahaan atau negara yang menerbitkan obligasi? Ya karena mereka butuh uang. Dan bagaimana caranya supaya obligasi yang mereka tawarkan itu dibeli orang? Yaitu mereka menawarkan bunga tadi. Jadi orang yang membeli itu akan untung. Tapi untungnya nanti, gak sekarang. Kalau sekarang kamu cuma megang obligasinya aja. Nah, untungnya nanti 2 tahun, yaitu perusahaan tersebut ngasih kamu itu uang 1 juta plus bunga 10% selama 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu kamu gak megang uang, kamu cuma megang obligasi aja. Nah, biasanya uang 1 juta itu dipakai oleh perusahaan untuk modal usaha. Nanti 2 tahun perusahaan itu berjanji akan menarik kembali obligasi tersebut dengan harga nominal 1 juta ditambah 10% bunga. Kemudian ada macam-macam surat berharga, yaitu ada wesel, cek, kemudian surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atau promes atas unjuk, bilet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi, kalau kita mau investasi, kita harus punya penilaian kira-kira kalau kita investasi di perusahaan tersebut
apakah investasi kita menguntungkan atau tidak. Intinya seperti itu dengan kita menilai. Kemudian ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Contohnya adalah seperti tadi. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam, bisa mulai dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas, disebut dengan konsol. Kemudian ada istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal per value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalkan, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1 juta, yaitu sama dengan 200.000. Itu selama setiap tahunnya. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam 1 tahun. Kemudian ada rumus model penilaian obligasi. Rumusnya seperti ini. VB sama dengan I dalam kurung P viva, K, N. P viva adalah present value interest factor of an ordinary annuity ditambah M PIF, K, N. Di sini VB sama dengan nilai obligasi, K adalah kupon, kemudian I adalah pembayaran bunga obligasi, dan M adalah nilai nominal obligasi, dan N adalah periodenya. Langsung saja ke contoh kasus. Contohnya adalah seperti ini. PT X pada tanggal 1 Januari tahun 2000 menerbitkan obligasi dengan per value 10 juta dengan bunga atau kupon rate-nya 14% dan masa edar 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan. Nah, berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. Per value yaitu 10 juta, K-nya atau rate kuponnya adalah 14%, kemudian periodenya 10 tahun, bunga tahunan I yaitu 10 juta dikali 14% sama dengan 1.400.000. Itu setiap tahun kita mendapatkan bunga 1.400.000. Jadi lumayan banyak ya kita mendapatkan bunganya. Kemudian langsung aja kita masukkan dengan rumus obligasi tadi. Di sini ada pembayaran bunga yaitu sejumlah 1.400.000 dalam kurung 5,221 ditambah nominal obligasinya 10 juta dalam kurung 0,269, hasilnya adalah 10 juta. Jadi nominal angka dari 5,221 dan 0,269 itu diperoleh dari tabel PIF, annuity, dan discounted. Itu bisa dicari di Google ya, karena di Google ada teman. Kemudian ada beberapa premi resiko. Yang pertama adalah premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Jadi misalkan adalah perusahaan mengeluarkan obligasi, kemudian ngasih jatuh temponya itu 10 tahun, kemudian ngasih juga bunganya itu misalkan 10% agar kita tertarik untuk membelinya. Kemudian ada premi kebangkrutan, yaitu perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian ada juga premi likuiditas, yaitu perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian yang terakhir ada premi inflasi, yaitu inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas resiko meningkat. Kemudian ada contoh kasus lainnya, yaitu seperti ini. Berdasarkan contoh sebelumnya, suatu obligasi nilai nominal 10 juta, kupon rate-nya adalah 14% dan masa edarnya 10 tahun, bunga obligasi dibayar tahunan. Jika tingkat
pengembalian diharapkan 12% dan 16%, maka hitunglah menggunakan rumus nilai obligasi. Nah, tadi di awal VB-nya adalah 10 juta. Kalau tingkat isyarat keuntungannya 12%, kira-kira lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta. Dan kalau misalkan tingkat pengembaliannya itu 16%, kira-kira VB-nya itu lebih atau kurang dari 10 juta. Makanya kita buktikan dengan rumus obligasi. Nah, pembuktiannya seperti ini. Ternyata kalau kupon rate-nya atau tingkat pengembaliannya itu 12% selama 10 tahun, nilai VB-nya adalah 11.130.000. Jadi lebih tinggi dari nominal yang tadi, yaitu 10 juta dengan tingkat pengembaliannya 14%. Namun, kalau tingkat pengembaliannya 16% dan waktu 10 tahun, maka VB-nya adalah 9.036.000. Jadi lebih rendah. Kesimpulannya adalah ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasinya akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka nilai VB-nya akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Seperti itu. Kemudian ada pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada dua alasan membeli saham, yaitu yang pertama untuk membeli perusahaan, yang kedua untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen. Jika dividen tersebut dibayarkan, dividen itu adalah keuntungan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau capital loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen atau saham khusus. Kemudian ada penilaian saham biasa. Penilaian saham yang dipegang satu periode, yaitu contohnya perusahaan hanya memegang saham tersebut selama satu periode. Kemudian ada penilaian saham yang dipegang selamanya. Ada tiga jenisnya, yaitu model dividen konstan atau model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, atau ada juga model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Kemudian di sini ada rumus penilaian saham yang dipegang satu periode. Rumusnya seperti ini. PV sama dengan D dibagi 1 ditambah KS pangkat 1 ditambah P dibagi 1 ditambah KS pangkat 1. PV sama dengan harga saham yang pantas. D adalah dividen yang akan dibayarkan, kemudian P adalah harga saham, kemudian KS adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kita langsung saja ke contoh kasus. Contohnya seperti ini. Saham yang diperkirakan mempunyai harga 1.400 1 tahun mendatang diperkirakan membayar dividen sebesar 200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Nah, berapakah harga yang pantas untuk saham tersebut? Jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. PV sama dengan 200. 200 itu adalah dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1. 0,2 adalah nominal dari 20%. Ditambah 1.400 yaitu harga saham 1 tahun mendatang. Dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Hasilnya adalah itu teman-teman 1.331. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini, yaitu konsep penilaian surat berharga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.